Panitia Khusus atau Pansus 12 Kampung Wisata yang baru saja dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru mulai bekerja. Rapat-rapat dilakukan guna menggodok rancangan peraturan daerah inisiatif Dewan ini. Tak hanya rapat internal, rapat dengan dinas terkait dari pemerintah Kota Banjarbaru pun dilakukan. Bahkan sampai dengan menggali informasi dari Asosiasi Pariwisata di Kota Idaman. Kami ingin melibatkan juga para asosiasi wisata karena kami berharap karena Banjarbaru sebagai pintu gerbang pertama orang berkunjung ke Kalimantan Selatan, sudah seyogyanya setiap ada kunjungan ke Kota Banjarbaru itu bisa menikmati destinasi-destinasi wisata yang ada di Kota Banjarbaru. Nah, oleh karena itu kami berharap ada kampung wisata yang menjadi andalan sehingga orang bisa berkunjung ke sana, setiap wisatawan yang berkunjung ke Kalimantan Selatan. Meski dalam perjalanannya sempat alot, tujuannya tetap untuk mendapatkan pemikiran yang berujung pada peningkatan ekonomi kerakyatan melalui destinasi wisata. Keberadaan Raperda Kampung Wisata ini nantinya menjadi payung hukum dalam menjamin keberlangsungan destinasi wisata yang terus mengalami perkembangan di Kota Banjarbaru. Termasuk di dalamnya mengatur pengelolaan, pembinaan, dan pembiayaan bagi para pelaku pengelola kampung wisata, sampai dengan mengatur keterlibatan masyarakat di sekitar dan manajemen kampung wisata. Beberapa destinasi kita ini memang kan semua diurus oleh dinas, semua diurus oleh dinas. Nah, ini kita kayak apa bagaimana caranya kemudian kita membentuk sebuah forum kelembagaan di situ dari masyarakat yang kemudian mereka lah yang kemudian mengurus dan mengelola tentunya memang dibantu oleh SKPD terkait dalam proses pendampingannya. Tapi secara teknis mereka lah yang melakukan pengelolaan di situ, baik itu pengelolaan manajemennya ataupun keuangannya. Nah, sehingga mereka juga yang nanti yang harusnya bisa mandiri untuk mengelola bagaimana kemudian penganggaran dan kemudian penggunaan anggarannya di situ. Itu yang saya bilang bagaimana kemudian berbasis potensi itu kita mendorong kemandirian masyarakat. Targetnya, Raperda ini bakal menyokong sekaligus memaksimalkan kampung wisata yang ada di Kota Banjarbaru. Dengan Raperda ini juga nantinya DPRD Banjarbaru bersinergi berbagi tugas dan mendukung agar potensi wisata di Kota Banjarbaru bisa maksimal digarap. Selain pendampingan, pengelolaan, dan pengembangan potensi kampung wisata, Raperda ini memfasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat sekitar kampung wisata yang ke depan memiliki peran utama dalam aktivitas promosi serta pengelolaan di wilayah kampung wisata mereka, di mana berujung makin dikenal luas kampung wisata hingga tingkat nasional, sehingga mampu menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Kota Banjarbaru. Ya, kalau Pokdarwis itu kan ada di beberapa kampung-kampung tematik dan lain sebagainya tuh ada. Nah, kalau ini kan nanti sebuah kelembagaan yang terstruktur, yang kemudian juga berbadan hukum itu kan, sehingga kemudian dalam konteks manajemennya kita berharap ini juga nanti lengkap diisi oleh orang-orang dengan berbagai latar belakang yang tentunya mendukung, karena tidak hanya dibutuhkan aktivis lingkungan atau penggerak lingkungan, tapi kemudian bagaimana orang yang punya wawasan terhadap marketing, bagaimana orang yang punya wawasan terhadap pariwisata, kemudian IU, pelaku pariwisata, kemudian orang yang media, kemudian orang yang punya keahlian juga dalam konteks guide dan lain sebagainya. Nah, ini kan perlu satu paket lengkap dalam konteks bagaimana menjual pariwisata itu. Jadi lembaga ini kita harap nanti memang menaungi orang-orang yang dengan berbagai macam latar belakang dan profesi yang memang dibutuhkan. Nah, tentunya memang itu kita nanti menggali dari potensi masyarakat yang ada. Dalam perjalanannya, Raperda Kampung Wisata ini selanjutnya juga perlu menyusun rencana strategis pengembangan pariwisata yang berdimensi budaya dan lingkungan. Dengan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, sektor pariwisata merupakan penggerak roda perekonomian di tingkat dasar. Wisata langsung bersentuhan dengan masyarakat. Oleh sebab itu, pengembangannya menjadi penting sehingga menjadi kampung wisata unggulan dengan ciri dan karakternya sendiri. Raperda Kampung Wisata ini ditargetkan oleh DPRD Banjarbaru selesai dalam waktu 3 bulan. Dan mudah-mudahan harapan kami di akhir tahun 2022
Perda ini sudah selesai dibahas, disempurnakan, dan kemudian disahkan menjadi peraturan daerah yang tentunya kami harapkan tinggal diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu yang akan terus kita dorong, percepatan pelaksanaan pembahasan dan lain sebagainya akan kita terus perjuangkan sehingga ada percepatan dalam pembahasan di Raperda Kampung Wisata ini. Harapannya, tujuan akhirnya Raperda Kampung Wisata ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan lingkungan, serta memajukan kebudayaan.